Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mesias. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 23 ayat 10. Yesus bersabda, "Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, Yesus mengajar para murid-Nya dan orang banyak. Sabdanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Namun kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya ada satu rabimu. Kamu semua adalah saudara. Janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara terkasih, Yesus adalah seorang Yahudi yang hidup pada zamannya, 2000 tahun lampau. Hidup dan pengajaran Yesus didasarkan atas apa yang terjadi pada masyarakat dan budayanya pada masa itu. Itulah sebabnya pada awal perikop ini, Yesus menegaskan para murid-Nya untuk tetap taat pada ajaran Yahudi tersebut. Salah satunya adalah untuk taat pada pengajaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Perkataan Yesus itu bukan berdasarkan ketaatan buta, tetapi karena mengetahui bahwa mereka telah menduduki kursi Musa.
Artinya, mereka sudah memiliki legalitas untuk mengajarkan agama Yahudi. Yesus pernah bersabda bahwa tidak ada satu nokta pun dari hukum Taurat yang dihapuskannya. Ajaran iman Yesus tetap didasarkan atas apa yang terjadi dalam budaya masyarakat setempat yang tinggal pada tempat dan waktu tertentu. Inilah yang mendasari ajaran inkulturasi Gereja Katolik terhadap budaya masyarakat setempat. Peribahasa mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saudara-saudara terkasih, walaupun Yesus meminta para muridnya untuk taat pada pengajaran berdasarkan hukum Taurat Musa, tetapi Yesus juga mengingatkan bahwa yang diikuti adalah ajarannya, bukan tindakan orang Farisi dan ahli Taurat. Menurut Yesus, mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Mereka mengajarkan peraturannya, tetapi tidak memberi contoh bagaimana melaksanakan peraturan tersebut. Bisa dikatakan, mereka bukanlah seorang guru yang baik, yang tidak melaksanakan ajarannya. Bagaimana kita harus melaksanakan? Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang besar, lebar, dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Kita tidak bisa mengikuti cara hidup dan mentalitas orang Farisi dan ahli kitab. Jadi, siapa yang harus kita taati dalam perkara iman? Saudara-saudara terkasih, dengan tegas, Yesus bersabda bahwa hanya Mesias saja kita harus taat. Mesias itu adalah rabi dan pemimpin yang diutus Bapa di surga. Dasar pengajaran orang Farisi dan ahli kitab adalah kursi Musa, maka dasar pengutusan Mesias adalah Bapa di surga. Jika orang Farisi meletakkan beban berat di pundak masyarakat Yahudi, maka Mesias memanggul salib yang berat di pundaknya untuk menyelamatkan orang Yahudi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak disebut rabi, pemimpin, dan bapa. Mereka yang mengaku-ngaku demikian tidak melaksanakan apa yang diajarkannya. Mesias, yaitu Yesus Kristus, sungguh melaksanakan apa yang diajarkannya. Yesus melaksanakan ajaran kasih yang disabdakannya dengan menyembuhkan orang sakit, mengusir setan yang merasuki orang, memperbanyak roti agar banyak orang bisa makan, menghidupkan kembali orang yang sudah mati, dan mengampuni orang berdosa. Orang menjadi tidak terbebani atas berbagai masalah hidupnya. Puncak dari pengajaran Yesus adalah jalan salib yang harus dialaminya. Mesias wafat disalib bagi penebusan dosa kita. Hanya kepada rabi dan pemimpin yang seperti Mesias inilah seharusnya kita beriman. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing.
Siapakah yang kita taati dalam iman kita? Siapakah Yesus bagi hidup iman kita? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami masih sering lebih percaya kepada manusia dan kebudayaan di sekitar kami. Engkau sudah mengutus putramu untuk memimpin dan mengajar kami akan iman kepada Bapa di surga. Mesias bahkan telah menderita sengsara dan wafat di kayu salib demi penebusan dosa kami. Ajarlah kami untuk hanya beriman kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.